Halo, assalamualaikum, kamu dan segalanya. Welcome back to my channel bersama Ais TV. Guys, langsung guys. Belum mana kabar puasa kamu Jan untuk sehari ini. Aku berharap semoga puasa kita di tahun ini berjalan dengan lancar. Walaupun kita dalam keadaan menjalankan ibadah puasa sebulan pun lamanya, gawian kita tetap lancar. Jadi ceritanya sehari-hari aku tuh meriksa lahan jagung gubak soalnya lah kena serang hama hulat jagung 2 hari kaman ngan 3 hari kaman aku nyemprot hama hulat. Nah, jadi sehari-hari aku ngeceknya, dapatnya flow, alhamdulillah. Ada lagi apa itu gutul-gutul jagungnya, daun jagungnya muda, daun jagungnya lagi gutul-gutul. Maaf kan kamu ya segalanya, sehari-hari aku nak sharing ala-ala curhat lah begitu. Bahasa budak-budak zaman kinari. Tapi aku menggunakan pakai bahasa nasional, pakai bahasa Indonesia. Jadi ada seluruh dengan kamu Jan di luar sana. Kan aku tuh aman pakai bahasa haji terus toh. Kan diteduh kan harus butuh translate subtitle. Jadi aku nak ngetik gitu. Wow. Ada keketik-ketik, soalnya durasinya panjang. Saramu nih ngetiknya. Jadi ada seluruh aku nak sharing sehari-hari aku gunakan pakai bahasa nasional, pakai bahasa Indonesia. Ada bahannya Yang penting kan kamu jangan tahu bahwa aku ini jemaah haji tulen, jemaah haji lubau, haji tahanyut. Lain tahanyut. Haji nyampot di Rungguh. Itulah ceritanya. Oke. Soal terus kegiatanku. Aku ndak ngenjuk cerita dengan kamu dan segalanya ataupun rekan-rekan subscriber di luar situ. Masalahnya gini loh guys. Ada teman aku subscriber aku dari Jawa Timur, tepatnya di daerah Madiun. Asli orang Jawa. Dia nanyanya gini, Bang Ais, aku dari Jawa Timur loh, katanya gitu, orang Madiun. Aku lihat setiap konten kamu kayaknya happy banget, enjoy banget, kayak nggak ada beban gitu loh hidup kamu. Kayaknya sehari-hari kamu tuh orangnya fun banget gitu loh. Mungkin dari kecilnya memang udah bahagia kali ya, Bang. Dia bilang gitu. Hai teman-teman. Langsung aja ya ke materi. Sebenarnya aku tuh terlahir dari keluarga yang sangat sederhana banget gitu. Kenapa aku bilang? Ya, di masa kecil aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Tahu sendiri kan kita hidup di zaman Orde Baru kan. Yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Gitu loh. Jadi by the way, aku mau flashback di zaman dulu, di tahun-tahun 90-an, di masa usia aku di usia umur 20 gila. Di usia aku umur 2 tahun gitu loh. Jadi di usia 2 tahun itu aku mengalami sebuah momen psikologis aku, mengalami hentakan ataupun sedikit mental aku agak sedikit terganggu gitu, dikarenakan aku selalu mengingat masa lalu itu. Pada tahun 80-an, jadi dulu kami satu keluarga, kebetulan bapak aku masih satu rumah dengan kakek dan nenek aku. Jadi dulu kakek aku tuh punya rumah guys, punya rumah panggung gitu. Biasa kan rumah di Palembang kan kebanyakan selalu identik dengan rumah panggung. Jadi
rumah kakek aku atau rumah keluarga besar kami itu sempat dijual dulu, sempat dijual dikarenakan kebutuhan keluarga dan kebutuhan masalah pendidikan bibi saya. Bibi saya mau melanjut ke sekolah SPG, sekolah pendidikan guru, itu zaman dulu. Terpaksa rumah tua, nyebutnya kita rumah tua ya. Terpaksa rumah itu dijual, tempat kami tinggal tersebut dijual. Lantas setelah dijual, keluarga besar kami kan kebingungan tuh, rumah dijual nggak ada tempat tinggal. Terpaksa jadi keluarga kami numpang untuk sementara di rumah seseorang. Aku nggak bisa nyebutin namanya, aku nggak bisa nyebutin inisialnya, pokoknya rumah seseorang. Jadi terpaksa kami satu keluarga itu ada berapa ya, 4, 5, ada 7 orang apa 8 orang gitu, berkisar seperti itu. Jadi terpaksa kami numpang di rumah seseorang tersebut untuk berdiam sementara sebelum kakek aku bikin rumah yang baru, ceritanya gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, dan sampailah akhirnya di bulan kedua dan bulan ketiga guys, kalau nggak salah bulan kedua dan ketiga ya. Ini aku taunya cerita dari ibu aku. Jadi di bulan kedua itu ada insiden di keluarga aku. Jadi di rumah yang punya rumah itu, mereka kehilangan perhiasan berupa emas gitu, kalung emas. Jadi serta merta yang punya rumah, mereka menuduh bibi saya perempuan. Bibi saya namanya Dahlia, yang biasa disapa atau disebut dengan panggilan Anggun, bukan Anggun Cipta Sasmi ya guys, Anggun. Jadi bibi aku yang namanya Anggun ini itu dituduh mencuri perhiasan tersebut. Kelengar pokoknya kalau nggak dikeluarin itu barang, kalau nggak keluarin itu perhiasan, katanya ancamannya kalian harus angkat kaki dari rumah ini gitu. Ini cerita dari ibu saya loh. Kalian harus angkat kaki dari rumah ini, atau kalau enggak kalian atau Bi Anggun ini katanya harus saya laporkan ke polisi. Wah, panik nih keluarga kami guys. Jadi setelah beberapa hari, 3 hari kata ibu saya, insiden tersebut berlalu udah 3 hari gitu, ketahuan deh orang yang ngambil perhiasan tersebut. Ketahuan dari ada yang ngebocorin gitu. Mungkin orang yang nyolong tersebut itu pas dia ngejual barang perhiasan tersebut baginya nggak rata kali ya, makanya temannya sempat ngebocorin dikarenakan dia kecewa mungkin. Nah, ini adalah jalan Tuhan untuk menguak sebuah kebenaran mungkin ya, maybe mungkin. Nah, jadi dibocorin tuh rahasia tersebut, kata saksinya gini, itu loh si A itu yang nyolong katanya, bukannya Anggun, bukan yang ngambil perhiasan tersebut. Saya tahu kok dijualnya di daerah Muara II katanya gitu, di daerah Muara II, pasar Muara II katanya dijual. Jadi bukan Anggun katanya gitu. Nah, lantas kakek aku kan orangnya sensitif ya, keluarga besar kita sensitif, sensi gitu lah, peka lah. Gimana nggak peka, kita kan dalam keadaan posisi numpang di rumah orang, kehilangan pula. Nah, otomatis kita walaupun dalam keadaan atau posisi kita benar gitu, posisi kita nggak salah, tetap aja kan risih kan, agak terganggu gitu, ngeganjal gitu. Aduh, segininya ya jalan hidup kita ya, sampai-sampai harus ngalamin hal kayak gini.
jangan-jangan ini adalah sebuah konspirasi ataupun sebuah strategi buat ngusir kita dari rumah ini. Nah, jadi berembuklah kakek aku sama bapak aku, kata ibu saya, berembuk, musyawarah gimana caranya supaya kami satu keluarga itu angkat kaki dari rumah itu tanpa harus diusir ataupun tanpa harus disuruh sama yang punya rumah. Jadi hasil musyawarah tersebut, hasil dari kemufakatan mereka antara bapak saya dan kakek saya, terpaksa bapak saya dan kakek saya bikin pondok di kebun. Padahal kebun itu masih hutan belantara loh guys. Kata ibu saya, rumputnya tuh tinggi-tinggi, nyampai selutut ya kalau nggak salah, kata ibu saya dulu. Ada kan rumput yang ada duri-durinya, kalau di daerah Haji sini, daerah Lubar sini nyebutnya itu serut keduri atau rumput berduri gitu loh. Rumput kayak akar-akar gitu, menjalar-menjalar dia, tapi dia berduri. Nah itu tinggi-tinggi banget kata ibu saya. Itu zaman dulu belum ada ini sistem kayak disemprot kayak dengan herbisida kayak zaman sekarang, belum. Harus digarap, harus ditebas pakai parang gitu, pakai ya pokoknya jenis pisau-pisau gitulah. Jadi terpaksa dalam satu hari rumput pak dan kakek saya, dan hari itu juga pondok tersebut udah jadi guys pondoknya. Tapi pondoknya nggak segini ya, ini kan masih kecil loh. Nih pondok tempat aku nge-review nih. Nah jadi pondoknya agak lumayan gede ya, namanya juga buat menampung 8 orang ya guys. Nah jadi terpaksa dalam hitungan satu hari itu pondok itu jadi gitu loh, segede untuk menampung 8 orang, satu keluarga besar gitu. Nah besoknya kami pamit dengan yang punya rumah. Terpaksa kami angkat kaki dari rumah tersebut. Kami mulai segera buat pindah ke kebun, tinggal di pondok guys. Gitu ceritanya. Pokoknya kalau ada yang bilang Bang Ais ini orangnya happy banget ya, enjoy banget ya, enggak. Jadi masa-masa kecil aku tuh banyak banget yang aku flashback tuh, aduh nggak bisa dikatakan dengan kata-kata guys. Makanya aku tuh kalau di sosial media tuh sering banget vokal banget masalah tentang kehidupan di lingkungan masyarakat gitu loh. Dikarenakan aku tuh sempat ngerasain gimana sih ketirnya menjalani hidup gitu. Nah jadi setelah sekian lama dari ending cerita tersebut, setelah sekian lama 4 bulan atau 5 bulan lamanya kita tinggal di kebun tersebut, mendiami pondok tersebut. Akhirnya kakek saya punya rencana buat bikin rumah baru. Alhamdulillah, dan dari kerja kerasnya kakek saya bisa mendirikan rumah walaupun nggak terlalu bagus banget kayak rumah-rumah orang-orang pada umumnya. Yang penting bisa didiamin oleh satu keluarga bapak saya, keluarga kakek saya gitu loh. Yang penting kita nggak numpang lagi sama orang. Dan alhamdulillah rumah tersebut udah jadi guys. Gitu ceritanya. Jadi ini pelajaran banget buat kita sebagai kita generasi muda ya guys. Kerja keras itu harus, kerja keras itu perlu gitu loh. Apapun hasilnya nanti, yang penting kita udah berikhtiar. Kalaupun kita udah punya segalanya, nanti anggap saja itu adalah sebuah bonus dari kerja keras kita. Tapi kalaupun kerja keras kita ini hasilnya cuma ya cukup buat makan, buat minum, buat makan, buat minum, ya buat aku disyukurin aja. Disyukurin, berarti memang udah segitu kadar rezeki kita. Nggak usah diambil pusing, nggak usah dibawa ribet gitu loh. Jadi pelajaran banget buat kita sebagai generasi muda. Ayo kita
seyoknya mungkin berbakti kepada orang tua kita, ataupun ya apa yang bisa kita kerjakan. Jangan sampai kita ya seperti yang aku ceritain barusan, numpang sana numpang sini gitu loh, seperti memori dalam sejarah hidup kami. Jangan ya guys, kalau bisa ya gitu, jadi pelajaran banget buat kita, supaya kita harus bisa lebih mandiri lagi. Jadi dalam konten aku kali ini aku cuma sharing, bukan untuk menguak sisi lain, nggak ada maksud tujuan lain dari cerita ini. Aku hanya memflashback masa lalu, dikarenakan aku mau ngebalas komentar dari teman subscriber dari orang Madiun barusan. Katanya, oh enjoy banget ya masa kecilnya Bang Ais, mungkin sampai sekarang tetap fun gitu. Enggak, jadi itu ceritanya. Jadi masa lalu aku dari kecil sampai aku menginjak usia sekarang tuh ya enggak terlalu kayak pada umumnya, kayak orang-orang pada umumnya gitu loh. Masih seperti ini aja gitu. Orang-orang main ke sana ke sini. Sedangkan saya sibuk ngebantuin orang tua gitu. Jadi itu aja sharing aku hari ini ya guys. Sorry banget juga materi aku ini agak belepotan. Masalahnya aku nggak terkonsep, spontanitas banget. Udah gitu aja ya guys. Tunggu konten aku berikutnya. Soalnya durasi udah berapa menit nih? Kayaknya udah 13 menitan ya, apa 10 menit. Jadi durasi aku udah panjang banget, agak belepotan. Ini cuma sharing, memflashback aja di masa lalu aku. Tunggu di konten-konten aku berikutnya ya. Aku Ais TV mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menunggu waktunya berbuka puasa. Aku mau ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day.